الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat pemirsa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini ya, kembali menemani Anda di serangkaian program Rehat Besar Pendengar Radio FM. Insyaallah kembali kami hadirkan ya di kisah sahabat bersama dengan atau sirah sahabat bersama dengan guru kita Ustaz Abdul Salam LC Hafiyatullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Insyaallah pemirsa mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga kisah-kisah ya yang setiap hari Ahad siang kita hadirkan bisa menjadi motivasi buat kita semuanya, entah itu dalam ibadah kita dan muamalah kita, ya akhlak kita dan lain sebagainya, atau bahkan dalam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Sehingga pemirsa pendengar Radio Kita FM ya, selain kita mengetahui pengetahuan kaitannya dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, para tabi'in dan lain sebagainya, kita pun tentunya termotivasi ya menjadi kira yang lebih semangat lagi bersama pendengar Radio FM dalam menjalankan segala amalan ya, untuk tentunya menuju kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan siang hari ini pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kisah Ayyub As-Sikhtiyani ya, beserta pendengar Radio Kita FM, ia adalah seorang pemuka tabi'in ya, yang telah mungkin merewayatkan hadis dari Imam Nafi yang pada masanya banyak kesempatan dan narasinya terdapat dalam sebuah 6 kitab hadis utama. Masya Allah, yang ini penting sekali untuk kita pelajari ya, kita dengarkan kisahnya bagaimana tentunya perjuangan beliau ya, beserta pendengar Radio Kita FM, dan juga cara beliau ya dalam mengumpulkan hadis dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan simak di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah mudahkan kita pemirsa untuk bisa menyimak di kesempatan siang hari ini ya. Semoga Allah juga mudahkan kita untuk bisa memahami dari apa yang akan disampaikan, dan tak kalah penting semoga Allah menumbuhkan semangat kita ya dengan adanya kisah ini bisa mendengar Radio TV, atau juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan simak di kisah berikut ini dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa TV Sunnah dan juga pendengar radio kita yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu tentunya yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga walillahil hamd, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan bersama-sama ya menyimak sebuah kisah dari seorang tabi'in yang mulia yang dijuluki oleh Imam Hasan Al-Basri, pemudanya kalangan orang-orang Basrah ya. Dan tentu artinya di sini pemuda yang paling menonjol ya, pemimpin dari para pemudanya Basrah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya dan para salafus saleh yang semoga juga ya kita senantiasa bisa mengikuti ya, ajaran tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullahu anhum jami'an, sehingga kita termasuk
di dalam atau termasuk dalam orang-orang ya, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kali ini ya pemirsa dan juga pendengar sekalian datang dari seorang pemuda ya, yang tadi di awal kita sebutkan ya telah diberikan sebuah julukan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai pemimpinnya para pemuda Ahlu Basrah ya, atau masyarakat Basrah. Dan tentu hal ini bukan dengan tanpa dasar ya, artinya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang pemimpinnya ya para pemuda Basrah karena tingginya derajat beliau dalam keilmuan yang kemudian juga tentunya diiringi dengan prakteknya yang tentu ini menjadi teladan ya bagi masyarakat Basrah pada umumnya di masa tersebut dan ya sangat jelas sekali ya di masa-masa tabi'u at-tabi'in dan seterusnya. Beliau adalah Ayyub As-Sakhtiyani ya seorang pemuda ahli ibadah yang disinari dengan ya cahaya iman dan keyakinan, ketakwaan ya atau akidah dan juga ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ya Ayyub bin Kaisan As-Sakhtiyani ya, dijuluki atau diberikan gelar ya sebagai Abu Bakar Al-Basri ya, seorang ahli fikih yang kaya akan hujjah, yang artinya ya perkataan beliau ini penuh dengan argumen yang kuat ya, hujjah yang ya, tersampaikan dari ilmu-ilmu yang beliau sebarkan, dakwahkan ya kepada masyarakat Basrah. Beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah, terutama ya di sini ditekankan sebagai ahli ibadah yang sangat mencintai ya ibadah haji. Ya, di mana orang-orang yang melakukan ibadah haji mungkin ya tidak begitu banyak dalam hidupnya, namun beliau ini dicatatkan 40 kali melakukan ibadah haji. Ya, tentunya ini hampir atau lebih bahkan dari lebih banyak ya, porsi hajinya ya daripada orang-orang ya yang lainnya. Dan sebagian besar dari umur beliau ini artinya setiap tahunnya ya beliau melaksanakan ibadah haji. Dan juga tentunya beliau menghiasi dirinya dengan akhlak yang karimah, akhlak yang baik, yang mulia, yang selalu berteman dengan ya kebenaran. Artinya akhlak beliau ya diiringi dengan kebenaran-kebenaran yang tentunya diilmui oleh beliau rahimahullah dan juga ya dipraktekkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ia pernah meletakkan tangannya ke atas kepala, kemudian beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kesyirikan. Ini sebuah perkataan yang menunjukkan bahwa beliau ini sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia ya, hidayah, sebuah akidah, sebuah keyakinan yang sahihah, yang terlepas dari kesyirikan, jauh dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, dan hal-hal yang menjerumus kepada hal tersebut atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan ya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami ya, ini penduduk Basrah.
Ya, tentu di situ termasuk dalamnya adalah Ayyub As-Sakhtiyani. Nah, Humaydi pernah berkomentar, Sufyan bin Uyainah menemui 86 orang tabi'in. Ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun seperti Ayyub As-Sakhtiyani. Dan ini membuktikan bahwa ya, beliau memiliki sebuah kedudukan yang khusus di antara seluruh atau di antara sekian banyak tabi'in yang ditemui oleh Humaydi ini, ya. Dan tentu berkali-kali ya tentunya kita setiap kali mengisahkan seorang sahabat ataupun tabi'in ada ya perkataan seperti ini para ahli sejarah ya, atau dari para sahabat, dari para tabi'in ya, dari kalangan mereka mengatakan, aku tidak pernah bertemu orang seperti fulan ya. Aku tidak pernah mendapatkan orang misalnya sefaqih fulan, dan ini tentu ya adalah sebuah keutamaan yang mana tidak dimiliki oleh sahabat yang lain atau para tabi'in yang lain. Ya, artinya beliau memiliki kedudukan khusus. Ya, masing-masing dari para sahabat ataupun para tabi'in memiliki ya sifat, entah itu akhlaknya ya atau prakteknya dalam ibadah, keilmuannya dan yang lainnya. Dan ini yang menjadikan mereka menonjol dalam hal-hal tertentu sehingga dikatakan ya tidak sama dengan para sahabat yang lain ataupun dengan para tabi'in yang lain. Yang tentunya di sini ya Ayyub As-Sakhtiyani ya memiliki keutamaan yang begitu dipandang oleh para sahabatnya ya atau para penduduk masyarakat Basrah ataupun Jazirah Arab atau kaum muslimin secara umum di masa tersebut. Ya, Hisham bin Urwah juga pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang Basrah seperti Ayyub yang memiliki keutamaan ya dari keilmuannya, kezuhudannya ya, kemudian teladannya sebagai seorang berilmu. Nanti di sini akan disampaikan ya bagaimana beliau ini atau apa yang membuat beliau berbeda dari para tabi'in yang lainnya dan orang-orang atau penduduk Basrah yang lainnya. Ayyub tidak pernah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau ini adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana tadi juga ya sebuah perkataan yang dikatakan oleh beliau mengatakan bahwa aku bersyukur yang mendapatkan hidayah tersebut atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat syirik. Ya, ini termasuk rasa syukur beliau dan disebutkan bahwa beliau ini juga orang yang ya sangat bersyukur, tidak pernah melupakan nikmat Allah, dan tentu yang paling disyukuri oleh beliau adalah nikmat al-iman ya, keimanan ya, dan nikmat ya, Islam dalam dirinya tersebut. Suatu ketika ya dalam sebuah perjalanan Ayyub bersama rombongannya ketika mereka datang atau tiba di suatu tempat, ada seorang lelaki yang berbadan besar ya, berpakaian dari katun ya, yang kemudian beliau datang dan bertanya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui Ayyub bin Abi Tamimah? Ya, ada orang yang mencari Ayyub, dan salah seorang dari mereka menunjukkan ya beliau ini adalah Ayyub. Kemudian mereka pun berpelukan, dan ternyata ya orang ini adalah Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi cucunya ya Umar bin al-Khattab dari Abdullah ibn Umar. Dan tentu ini juga ya menunjukkan ya keutamaan, ketinggian ya, derajat dari Ayyub As-Sakhtiyani ya, di mana beliau dicari oleh seseorang ya, yang mana orang tersebut ini adalah
ternyata cucunya Umar bin Khattab, orang yang tentu tidak jauh ya dari ayahnya dan kakeknya, ya, orang yang memiliki fisik yang hampir serupa dengan Umar bin Khattab, dan juga ya sifat-sifat yang tentu mewarisi ya Umar bin Khattab ataupun anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ayyub mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan orang-orang saleh, ya. Bukan hanya penduduk Basrah saja, akan tetapi orang-orang saleh di seluruh penjuru Arab ya ataupun wilayah kaum muslimin. Dan ia dicintai baik dari kalangan umum maupun tokoh masyarakatnya. Nah, orang yang dipandang sebagai alim dan dicintai, ya. Suatu ketika beliau menemui Imam Al-Hasan Al-Basri menanyakan sesuatu, dan kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengumumkan kepada seluruh penduduk Basrah dan mengatakan ini adalah pemimpinnya para pemuda Basrah. Ya, dari sinilah ya, timbul atau muncul ya perkataan ataupun julukan ya yang terkenal, yaitu sebagai pemimpinnya para pemuda di kalangan orang-orang Basrah. Dan demikianlah ya kedudukan Ayyub di mata orang-orang saleh. Lalu pertanyaannya, apakah ya hal tersebut didapatkan dengan cara yang mudah, ya dengan keturunan nasab, ya, ataupun dengan hanya sekedar menjadi seorang alim saja? Tidak, ya ini tidak didapatkan dengan mudah oleh Ayyub As-Sakhtiyani. Bukan hanya ya berdasarkan nasabnya, bukan hanya berdasarkan ya apa artinya orang yang dikenal sebagai ahli ilmunya saja, akan tetapi beliau ini mendapatkannya dengan banyak ya upaya-upaya yang tentu bukan menjadi tujuannya sebagai orang yang ya tenar atau dikenal. Yang mana dari awal tadi ya kita sebutkan beliau adalah orang yang alim, dan selain itu beliau menjauhi banyak berdiam. Berdiam yang dimaksud di sini adalah artinya tidak ya datang ke majelis-majelis, ya tidak datang kepada para alim ulama, para orang-orang saleh. Ya, beliau ini orang yang senantiasa ya mendatangi ilmu ya yang tujuannya tentu untuk diamalkan oleh beliau rahimahullah. Beliau selalu melakukan sebuah perjalanan ya bergabung dengan orang-orang yang saleh, yang terpilih ya, dan mengurangi tidur, menghindari orang-orang jahat. Jadi ada ya kiat yang menjadikan beliau seperti ini ya, dipandang sebagai orang yang tinggi derajatnya di kalangan kaum muslimin dan orang-orang saleh ya, yaitu banyaknya beliau melakukan perjalanan untuk menimba ilmu dari seorang ulama ke ulama yang lainnya ya, kemudian mengurangi tidurnya ya, porsi tidurnya tidak begitu banyak ya, sehingga tidak melalaikan dirinya, begitu memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu ya kepada orang-orang saleh dan para ulama di masa tersebut ya, mengurangi tidurnya dan menghindari orang-orang jahat. Dan ini juga pelajaran yang tentunya penting sekali bagi kita ya untuk diteladani, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah memilih ya, memilih orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, bukan berarti kita tidak boleh ya berbaur, tidak boleh bermuamalah, bukan. Akan tetapi memilih orang-orang yang saleh untuk menjadi teman kita, ya, yang dekat dengan kita. Karena kita tahu semuanya, ya, as-sahibu itu sahib, ya, teman itu akan menarik kita. Dan sering sekali tentunya ya pemirsa dan juga pendengar sekalian mendengar hadis Nabi SAW tentang orang yang berteman dengan orang yang baik dan berteman dengan orang yang buruk. Diperumpamakan seperti
ya penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Dan ini juga dipraktekkan, dilakukan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, yaitu memilih-milih siapakah teman ya atau orang yang didekati, yang beliau bermulazamah ya kepadanya, yaitu orang-orang saleh, dan menghindari orang-orang yang jahat ya untuk bermuamalah secara intens ya. Adapun secara umum ya tentunya tidak mengapa, akan tetapi tidak mendekati mereka ya, hanya sekedar muamalah seperti biasa saja. Ayub ya selalu bangun malam. Nah, ini termasuk dari tipsnya ya atau kiat ya beliau menjadi orang yang begitu dikenal ya sebagai orang yang saleh, yang alim ya. Beliau ini selalu bangun malam tanpa memamerkannya pada orang lain. Artinya ya beliau ini ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya tanpa diketahui oleh orang yang lain. Ya mereka tidak tahu ya, ibadah tersebut dilakukan ya, oleh Ayyub As-Sakhtiyani. Ya, entah itu dengan salatnya, zikirnya, ya munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ketika waktu subuh tiba, ya, ia meninggikan suara bacaannya seolah-olah ia baru bangun ya. Jadi agar orang tidak begitu mengetahui bahwa ia telah bangun sebelumnya dan telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di sebelum subuh tersebut ya, atau sepertiga malam terakhir. Dan ya ini salah satu cara beliau ya untuk agar tidak memamerkan ibadahnya kepada masyarakat. Dan beliau ya juga disebutkan ya, beribadah haji atau melakukan haji selama 40 kali dalam hidupnya. Ya tentu ini bukan berarti kita juga harus begitu sering, apalagi kita orang-orang yang jauh dari Makkah ya, Saudi Arabia, yang mungkin agak berat ya. Namun secara syariat tentunya kewajiban berhaji adalah untuk orang yang mampu secara finansial ya, secara fisik ya, dan yang lainnya, dan itu kewajibannya hanya 1 kali dalam seumur hidupnya ya. Adapun yang setelah 1 kali tersebut maka hukumnya menjadi ya tidak wajib ya atau sunnah dan yang lainnya. Namun beliau ya sangat mencintai ibadah ini sehingga melakukannya ya hampir setiap tahun ya sampai 40 kali. Dan ibadah yang dilakukan oleh beliau secara sembunyi-sembunyi ini tentu sangat membekas dalam hatinya. Ya, karena beliau fokus benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hatinya tidak ada benih-benih riya, tidak ada benih-benih ingin dipuji oleh manusia. Ya, beliau menyembunyikan ibadah tersebut demi mensucikan jiwanya, membersihkan kotoran-kotoran ya, yang ada dalam ibadah. Yang dimaksud adalah ya riya dan sum'ah, ya, kesombongan dalam dirinya. Dan beliau adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan ketaatannya. Ya, ketika beliau keluar menemui orang, tampaklah dalam wajahnya ya sinar dari orang yang bertakwa, orang yang saleh. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali kalau kita ingin mengisahkan ya atau menyebutkan begitu banyak ya kelebihan-kelebihan akhlak yang mulia ya dari para tabi'in atau para sahabat dan orang-orang soleh, ya, begitu banyak, begitu panjang. Ya, namun setidaknya ya kita mengetahui apa yang bisa kita lakukan ya, dan kita teladani dari mereka rahimahumullah, sehingga ya menjadi motivasi untuk kita terus memperbaiki kualitas ya kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani ya apa yang telah dikisahkan dari kisahnya para tabi'in ya, dan juga orang-orang saleh yang pernah kita dengar ya, ataupun para sahabat dan salafus saleh secara umum. Maka ya walillahil hamd
kita mendapatkan beberapa pelajaran yang penting ya, di antaranya dalam kisah ini. Yang pertama adalah menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh, yang ahli ilmu dengan cara ya tidak banyak berdiam diri, ya, terus ya mengejar ilmu tersebut, ya datang ke 1, 2, 3 majelis ilmu setiap harinya atau setiap waktu yang kita miliki, dan tidak berhenti ya dalam menimba ilmu dan kemudian mempraktekannya ya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dari beliau juga kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa tingginya derajat seseorang, dikenalnya seseorang dengan keilmuannya bukan didapatkan oleh nasab, bukan didapatkan oleh ya keturunan ataupun ketenaran, bukan, akan tetapi dengan keilmuannya dan bagaimana ia mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupannya, sehingga terpancarlah dari wajah ya, beliau rahimahullah, ya, terpancarlah dari diri beliau ya sebagai orang yang dimuliakan, yang ditinggikan ya oleh penduduk atau masyarakat dan kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir, ya tentunya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau ini adalah orang yang ya, ingin sukses ya dalam hal tentunya akhiratnya, menjadi orang yang bertakwa, orang yang ahli ilmu, ya, ahli ibadah yang dicintai oleh penduduknya atau masyarakat sekitar, adalah orang yang senantiasa tawadhu, ya senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan dirinya dari kotoran-kotoran riya ya, dan tadi ya tawadhu, rendah hati, ya tidak meninggikan dirinya, ya tidak meninggikan apa yang ada dalam dirinya, sehingga orang-orang ya banyak memujinya, ya disembunyikan ya ibadah-ibadah tersebut, sehingga itu memberikan ya sebuah asar dalam dirinya, ya menjadi orang yang memurnikan ketakwaan dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bisa menjadi tentunya motivasi untuk kita semua dari kisah-kisah tersebut ya. Kita bisa ambil pelajaran yang kemudian kita bisa renungkan, praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meneladani mereka dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio. Ya, demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama ya pemirsa pendengar di kesempatan siang hari ini, yang semoga kisah yang telah disampaikan ya pemirsa pendengar bisa memotivasi kita ya pemirsa dalam segala lini, tentunya dalam semangat kita dalam menuntut ilmu ya, apalagi ilmu agama. Pemirsa pendengar Radio Kita FM yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kita kepada hati yang lebih ikhlas ya, lebih terjaga pemirsa pendengar, dan tentu apa yang tadi telah kita dengarkan ya, semoga bisa menjadi motivasi untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Pemirsa dan mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, alhamdulillah qadallahu masyafal pemirsa mendengar Radio Kita FM, waktu jembatasi bersama kita di kesempatan siang hari. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pemirsa di sore hari nanti pukul 4 sore ya, bersama kajiannya Kak Yogi ya, Hafizahullah, kaitannya dengan psikologi anak. Baiklah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم